wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian subuh kitab Aisarut Tafasir. Dan pagi hari ini insyaallah kita sudah sampai pada ayat 221 yang dimulai dari firman Allah wala tankihu. Wala tankihu artinya la tatazawwaju, artinya janganlah kamu menikahi. Al-amah khilaful khurrah wal amatum mu'minah khairun. Kalimat amah artinya budak perempuan yang tidak memiliki kebebasan dirinya, yang bisa diperjualbelikan ya, dan betul-betul tidak memiliki kekuasaan atas dirinya karena dia memang seorang budak, dan itu diatur dalam Islam. Walau a'jabatkum, kalimat berikutnya walau a'jabatkum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Budak yang beriman itu lebih baik dari seorang wanita musyrikah, walaupun itu mengagumkan kamu, membuat kamu tertarik entah karena kecantikannya, kekayaannya, atau bahkan dia punya kekuasaan. Kemudian kalimat berikutnya yang penting kita pahami, ulaika yad'una ilan nar. Kalimat yad'una ilan nar, ulaika ditujukan kepada orang-orang yang musyrik, baik laki atau perempuan. Mereka itu pada intinya mengajak kepada neraka. Dari kondisi mereka,
perkataan mereka, perbuatan mereka, semuanya itu mengajak kepada neraka. Maka ini salah satu kenapa dilarang. Ya, apalagi menjadi belahan jiwa seorang mukmin atau seorang mukminah. Jangan karena alasan toleransi, maka ini sangat-sangat tidak tepat karena masih banyak orang yang membolehkan. Ayat ini sudah jelas sekali gitu ya. Alasannya apa tidak boleh? Ya karena yad'una ilan nar. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan ayatihi artinya hukum-hukum agamanya, ahkam dini, dan masalah-masalah syariat Allah yang menjelaskan Allah sendiri, bukan diserahkan kepada siapapun. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang menundukkan alam semesta ini untuk manusia. Kemudian Allah yang memberikan pilihan kepada setiap manusia. Siapa yang mau beriman silahkan, yang mau ingkar silahkan. Artinya Allah berikan semua fasilitas itu lengkap. Ini baik, ini tidak baik. Ini syirik, ini tauhid. Ini sunnah, ini bid'ah. Wa hadainahu najdain. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk dua jalan itu. Kemudian ada yang memilih kesyirikan, itu jelas dilarang, dan kezaliman yang paling besar. Maka Allah mengatur untuk menjaga hambanya yang beriman. Salah satu aturannya pada ayat 221 ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa kalimat penting dalam ayat ini. Makna ayat al-karimah. Di dalam ayat 221 ini, ya wala tankihul musyrikat, Allah Subhanahu wa taala melarang, karena kalimat larangan menunjukkan keharaman ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada siapa? Melarang orang-orang yang beriman laki-laki untuk menikahi wanita musyrikat. Ada musyrikat yang jelas-jelas musyrik. Ya. Artinya kafir. Maka ini jelas sekali dari sisi agamanya dan seterusnya. Ada musyrikat, dia mungkin di KTP-nya muslim atau muslimah, tapi dia menduakan Allah dengan jelas-jelas. Seperti apa? Seperti Al-A'raf, pelaku dukun dan seterusnya, orang yang mengaku pintar, dan orang yang mempercayai hal tersebut sehingga dia muamalahnya dengan demikian. Maka ini kalau sudah tahu betul, maka dia juga seorang musyrik atau musyrikat. Ada orang yang tidak memahami betul, terkadang jatuh ke dalam
kesyirikan. Nah, ini juga harus hati-hati. Maka semuanya itu dinamakan musyrik. Hanya saja kita ketika tidak mengetahui, maka bagi yang mengetahui maka jangan dilanjut kalau kita sudah tahu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi melarang orang-orang yang beriman untuk menikahi orang-orang yang musyrik. Termasuk orang-orang musyrik, artinya yang kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini agama atau keyakinan agama kita. Hanya kita menjelaskan. Ini telah kufur. Begitu juga orang Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah. Artinya menikah dengan mereka juga tidak boleh. Jangan dengan alasan toleransi dan seterusnya. Illa ayyu'minna billahi wa rasulih, kecuali kalau wanita musyrikah tersebut mau benar-benar beriman. Kalimatnya perhatikan jemaah sekalian, yu'minna, benar-benar wanita-wanita itu mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena itu memang syarat. Syarat untuk menjadi seorang mukmin yang pertama kali adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanna jaza nikahuhunna. Kalau wanita musyrik itu mau beriman dengan benar-benar iman, maka boleh engkau menikahinya. Wa a'lamahu, dan Allah memberikan ilmu kepada kita, mengajarkan kepada kita munaffiran min nikahil musyrikat. Artinya supaya kita lari, menjauh dari menikahi wanita-wanita musyrikat. Muraghaban fi nikahil mu'minan, dan memberi motivasi agar menikahi itu dengan wanita yang beriman. Ini yang sering mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Kalau masih ada yang sering lihat dunia selebritis, hati-hati. Karena mereka memang hal semacam ini enggak berlaku. Yang kehidupan hedonisme, cari senang saja ya. Faqala, Allah memberikan motivasi untuk menikahi orang yang beriman atau wanita yang beriman. Apa motivasi Allah? Wala amatun mu'minatun fadlan an hurratin khairun min hurratin musyrikah. Artinya Allah sampai memberikan motivasi budak wanita yang beriman, apalagi seorang yang bukan budak yang beriman, itu jauh lebih baik. Ini budak yang beriman saja, wanita dia budak beriman, itu lebih baik daripada wanita musyrik yang merdeka. Coba bandingannya, Allah membandingkannya seperti itu. Bukan sama-sama merdekanya. Ini wanita mukmin budak, tidak memiliki kekuasaan atas dirinya, dia bisa diperjualbelikan seperti barang. Itu masih jauh lebih baik daripada wanita musyrikah yang merdeka. Hatta yu'min, sampai dia mau beriman. Nah, kalau beriman baru boleh. Begitu juga yang kedua, wala tunkihul musyrikin.
Kalau tangkihu, menikahi atau menikahkan, seorang laki-laki mau menikah dengan wanita. Tapi kalau seorang wali yang ingin menikahkan putrinya dengan laki-laki yang musyrik, redaksinya wala tunkihu, dan janganlah kamu menikahkan. Wala tuzawwiju. Kalau tadi tatazawwaj, tankihu tatazawwaju, tunkihu tuzawwiju. Artinya janganlah kamu menikahkan putrimu, saudara perempuanmu dengan seorang musyrik. Itu ya. Hatta yu'minu, sampai mereka mau beriman, betul-betul beriman. Kalau memang mereka beriman, fa in amanu jazalahum, boleh walinya itu ayyunkihuhum banatahum, boleh menikahkan putri-putrinya dengan lelaki tersebut. Maka Allah berfirman, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Kemudian Allah mengulang lagi, memberikan peringatan yang keras, munaffiran. Artinya jangan sampai melakukan itu. Dan memberi motivasi sekali lagi, muraghiban. Wal 'abdun mu'min khairun min hurrin musyrik. Budak laki-laki yang beriman itu jauh lebih baik daripada seorang musyrik yang merdeka. Itu kalau orang menikah dengan mukmin yang budak, itu anaknya jadi budak karena mengikuti ayahnya. Artinya diusahakan jangan menikah budak atau menikahkan kepada seorang budak. Tapi kalau tidak ada pilihannya, cuman ada seorang budak dan seorang musyrik, budak wanita, ada musyrikah, mana yang dipilih? Tetap pilih yang punya iman. Sampai seperti itu. Walau a'jabahum, walaupun calon menantunya itu sangat luar biasa. Apanya? Mungkin status sosial di masyarakatnya, syarafnya, memiliki kehormatan yang luar biasa. Au malu, atau harta bendanya kaya raya. Au husnuhu, atau ketampanannya. Sultanuhu, atau dia memiliki kekuasaan. Semuanya itu Allah melarangnya. Apa alasan larangan tersebut? Allala lidzalika biqauli. Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan yang sangat-sangat luar biasa dalam hal tersebut, jangan sampai kita melakukan itu. Apa alasannya? Ulaika ay al-musyrikat wal musyrikun, orang-orang musyrik baik laki dan perempuan, semuanya itu yad'una ilan nar. Alasannya itu Allah sendiri yang memberikan alasan. Allah sendiri yang menjelaskan. Ya, bukan pendapat manusia. Artinya Allah paling tahu, Allah yang menciptakan mereka. Allah yang paling tahu, Allah sudah memberikan hidayah kepada mereka. Allah yang paling tahu, Allah sudah mengutus kepada mereka seorang rasul, tapi masih enggak mau beriman. Hamba-hamba yang tidak bersyukur. Sudah diciptakan, dikasih hidup, dikasih rezeki, dikasih semua fasilitas di dunia, enggak mau beriman. Karena mereka ini sekali lagi menjadi bala tentara syaitan. Kalau kita tahu ini pasukan-pasukan syaitan yang akan mengajak kepada neraka, diingatkan seperti ini supaya seseorang itu jangan tertipu bungkusnya, ya. Jangan tertipu luarnya saja.
Sekali lagi mereka ini mengajak kepada neraka. Famukhalatatuhum, maka bercampur mereka. Ini belum nikah nih. Menjadi teman mereka, sahabat dekat mereka. Madarratun wa mafsadatun. Hanya sekedar seperti itu aja, itu akan menjadi madarrah, sesuatu yang akan membahayakan diri kita. Wa mafsadah, dan akan membawa kerusakan. Kerusakannya kerusakan permanen, bukan kerusakan dunia. Kerusakan abadi masalahnya. Kerusakan yang mengantarkan orang yang tidak mau turut atau tunduk kepada Allah, dia diajak ke neraka. Waliyadzubillah. La siyama bitazawwuj, apalagi kalau sampai itu hubungannya nikah. Ya. Maka nikah itu betul-betul harus diperhatikan. Ya, kalau yang belum nikah diperhatikan wanita ini di keluarga yang bagaimana, di lingkungan yang bagaimana, dia dididik dengan ilmu atau bukan, dididik dengan akhlak atau bukan. Begitu harus dilihat sebelum menikah. Jangan menikah nanti saya ingin mendakwai dia. Kalau jadi istri hati-hati ya. Tapi kalau mendakwai boleh, tapi kalau untuk menjadi belahan jiwa kita, itu dipikir dulu. Kalau kita ini keluar konteks sedikit ya. Jadi seorang kalau mau menikah, jangan karena biasanya kan karena ketertarikan di awal, entah wajahnya cakep nih, gitu. Nggak malu-maluin kalau saya nikahin. Kadang-kadang seperti itu, nggak mau melihat bagaimana dia terdidik, bagaimana akhlak di keluarganya dan seterusnya, tidak mau melihat. Maka nanti yang ada penyesalan. Ya, apalagi kalau waliyadzubillah sampai berani pacaran dan seterusnya, udah itu. Sekali lagi, hanya sekedar mukhalatah, aja kumpul-kumpul, itu saja bisa membahayakan pelakunya dan bisa membawa kepada kerusakan, apalagi menikah. Anak kita nggak tahu jadi apa nanti ya. Wallahu azza wa jal, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yad'u ilal jannah. Ini kalau kita perhatikan seperti ini, kita akan betul-betul ini yang ngajak Allah gitu ya, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita gitu loh. Jadi semua alasan ketertarikan kita, kekaguman kepada seorang tadi bisa luntur kalau Allah itu mengajak kepada al-jannah. Sementara yang kita kagumi ini mengajak kepada neraka, udah bisa meninggalkan. Tapi kalau tidak, hati orang itu kalau sudah suka tersihir kan memang susah, nah, susah untuk lepas. Tapi kalau dikembalikan ke sini, insya Allah bisa. Ya. Kalau tidak ya kita akan ya itu tadi, aku tidak bisa hidup tanpa kamu, begitu. Waliyadzubillah, dan itu awal dari kebencanaan. Wallahu yad'u ilal jannah. Kenapa mengajak kepada surga? Karena mengajak kepada iman. Dari awal standarnya adalah iman wal amal saleh, dan kepada amal yang baik. Surga itu isinya adalah iman dan amal saleh. Maksudnya seperti itu. Nah, semua apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada surga, sudah pasti. Ilal jannati wal maghfirah, dan Allah juga mengajak kepada
ampunan bitaubah as-shadiqah, dengan taubat yang jujur, yang benar. Kalau tadi sampai sempat seperti itu, ingin mendapatkan wanita yang sangat dikaguminya, entah karena kecantikan, kekayaan dan seterusnya, maka ketika mendengar ayat ini, Allah mengajak kepada ampunan Allah dengan taubat yang jujur. Maka jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Allah Subhanahu wa taala fima amarakum, di dalam apa yang Allah perintahkan kepada kamu, bihi wa nahakum anhu, dan yang Allah larang kepada kalian dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan hukum-hukum agamanya, syariat-syariat agama Allah. Tujuannya apa? Liya'idahum, agar mereka itu sadar, ya. Mereka itu takut tentang dari ancaman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ila sukhtihi, kalau dia dimurkai oleh Allah, wanar, dan dimasukkan ke dalam nerakanya. Jamaah sekalian yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka menjadi jelas, ya, apa hukum menikahi seorang musyrikat. Ada 5 hal yang perlu kita ambil pelajaran penting. 1, hurmatu nikahil musyrikat, haramnya menikahi wanita-wanita musyrik. Adapun kitabiyat, kitabiyat ahlul kitab, betul-betul ahlul kitab, yaitu umat Nabi Isa contohnya, yang betul-betul hanya percaya kepada Rasul mereka. Memang dia tidak mau beriman kepada Nabi, tapi dia taat. Faqad abahahunna Allah Ta'ala bi ayatul Maidah, Allah membolehkan di dalam surah Al-Maidah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Ini kalau wanitanya seperti itu. Kemudian hurmatu nikahil mu'minah al-kafirah mutlaqan musyrikan kana au kitabiyan. Ini kalau di sini dijelaskan, adapun al-kitabiyat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Maidah, idz qala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum hurmatan nikahil mu'minah al-kafirah mutlaqan musyrikan kana au kitabiyan. Ya. Kalau yang mau nikah itu seorang wanita kepada seorang laki-laki yang musyrik, maka ini total. Mau dia itu musyrik atau kitabi, artinya ahlul kitab, tidak boleh. Nah, bedanya kalau wanita yang akan dinikahi itu kitabiyat. Tapi sekali lagi, bukan orang-orang yang sebentar lagi pindah agama dan seterusnya, yang betul-betul ahlul kitab, ya. Artinya dia tahu, bukan gak ngerti apa-apa, ya. Namanya ahlul kitab, berarti dia memahami kitabnya. Kemudian yang kedua, syartul wilayah fi nikahil mar'ah. Yang kedua, syarat adanya wali dalam menikahkan
seorang wanita. Dalilnya apa? Wala tunkihul musyrikina. Artinya khitab ini ditujukan kepada siapa? Kepada para wali, ya, ayah, kakek, saudara laki-laki dan seterusnya. Wala tunkihul musyrikina. Fahuwa huna yukhatibu awliya an-nisa al-mu'minat. Ini menunjukkan bahwasanya khitab ini ditujukan kepada para wali wanita yang beriman. Makanya penting sekali seorang wanita itu ada walinya. Walidha, dan oleh karena itu dikatakan la yasihhu nikahun illa biwaliyin. Tidak sah nikah seorang tersebut kecuali biwali, dengan adanya wali. Kemudian pelajaran yang berikutnya, at-tanfir min mukhalatatil musyrikin wa targhib fil bu'di anhum. At-tanfir, agar seorang itu menjauhkan diri, lari daripada bercampur dengan orang-orang musyrik, ya. Dan sekali lagi motivasi untuk menjauhkan diri, fil bu'di anhum, jauh dari mereka, jauhkan diri kita dari mereka. Kenapa? Li'annahum yad'una ilal kufri, mereka itu selalu mengajak kepada kekufuran. Kalau di atas tadi kan ulaika yad'una ilan nar, kan gitu. Ya, itulah nar itu isinya kekufuran. Bihalihim, dengan kondisi mereka, apapun kondisi mereka. Wa maqalihim, dan perkataan-perkataan mereka. Wa a'malihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa bidzalika, dan dengan itu semuanya, hum yad'una ilan nar, mereka itu mengajak kepada neraka. Kalau dikatakan mau masuk neraka, saya yakin gak ada yang mau. Sampai orang kafir pun gak mau diajak masuk neraka. Nah, ini sekali lagi, ini Allah yang memberitahu kepada kita. Kemudian yang terakhir, wujubu muwalati ahli iman wa muadati ahli kufri wad dhalal. Mualah, ya. Mualah itu kita loyal. Wajib seorang mukmin itu mualahnya, walaknya kepada ahlul iman, mencintai orang-orang yang beriman. Namanya cinta. Cinta itu ya konsekuensinya kita semuanya tahu. Kalau orang cinta ya berarti kita senang semuanya. Wa muadati ahlil kufri wad dhalal, dan memusuhi ahlul kufri wad dhalal. Artinya dalam arti memusuhi bukan kita kemudian menghalalkan darahnya, bukan. Artinya kita loyal jangan kepada mereka, karena mereka mengajak kepada kekufuran, kita jauhi, ya. Mengajak kepada kesesatan. Li'annal awwalin, yang pertama, yad'una ilal jannah, orang-orang yang beriman pasti ngajak, ya, seperti kita ini semua ngajak kepada al-jannah, kan gitu. Wal akharin, dan yang lainnya yad'una ilan nar, mengajak kepada neraka. Cuman kadang-kadang praktek di masyarakat ini seperti hari-hari ini kan tidak mudah. Ya seperti sekarang ini, masalah ucapan selamat Natal aja kan memang mau tidak mau ada yang membolehkan, ada yang tidak. Artinya itu di kalangan muslim sendiri, ya. Kita bisa melihat yang punya kekuasaan. Artinya hal tersebut ya seyogyanya itu sudah masuk ranah privasi, ya. Tidak boleh kita dihimbau untuk misalnya mengikuti sesuatu yang kita yakini. Maka saya itu ada sebuah statement bagus juga. Toleransi itu seperti minum teh dan minum kopi, kan gitu. Kamu suka teh,
saya kok suka kopi. Kalau toleransi gimana? Dicampur enggak? Orang suka kopi dicampur teh, enak enggak? Itu logika aja, logika sederhana. Seperti itulah sebenarnya toleransi. Kalau keyakinan kita seperti ini, ya jangan dipaksa dicampur, bikin gaduh, bikin ribut. Nah sekarang ini kondisinya seperti itu. Sedikit belum apa-apa sudah bikin gaduh. Maka kita jangan terprovokasi. Tetap dengan keyakinan, dan itu dilindungi oleh undang-undang, juga dilindungi karena setiap yang beragama itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya seperti itu, jangan sampai kita dalam beragama atas dasar toleransi ya seperti ini boleh. Kalau kita kembalikan kepada Allah, ya sudah. Ini keyakinan saya. Mereka itu mengajak kepada neraka, ya saya enggak mau. Gitu ya. Saya mau yang diajak oleh Allah. Kemana? Ke surganya. Kemana? Ke ampunannya. Nah, seperti itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ini hukum fikih yang lain yaitu berkenaan dengan wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Cukup satu ayat aja, nanti takutnya enggak cukup karena agak panjang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan tambahan keimanan dan kemanfaatan dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.